Selamat bertemu lagi teman-teman. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia dengan keluarga. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kita dapat menikmati cerita ini. Kali ini kita akan lanjutkan cerita kita, yaitu Suamiku Jadul bagian ke-8 atau part 8. Perasaanku tak tenang. Aku terus berpikir, siapa itu Nunung? Aku mendengarnya memang bagaikan membeli kucing dalam karung. Hanya karena percaya pada ayah, aku terima lamaran mereka. Tak tahu dia bagaimana sifatnya. Adakah mantannya? Bahkan aku tak kenal saudaranya. Aku hanya tahu mereka 4 bersaudara, laki-laki semua. Akan tetapi tak pernah kenal dengan saudaranya itu, katanya jauh. Kuletakkan HP itu di tempat semula. Ketika suami datang dari kamar mandi, dia bukannya lihat HP-nya. Dia justru ke belakang, lihat ayam jagonya. Kuikuti dia dari belakang. Apa, Dek? Tanyanya ketika aku terus mengikutinya. Apa gunanya kalau gak dilihat, tanyaku. Siapapun mau menelpon abang, Dek. Di tempat kami gak ada sinyal. Kalau mau telepon jalan dulu 10 kilometer, kata suami. Entah si Nunung misalnya, kataku seraya memperhatikan reaksi lewat wajah suami. Kenapa si Nunung? Suamiku seketika serius. Wajahnya kelihatan tegang. Makanya aku bilang, periksa itu HP, kataku sedikit kesal. Suami lalu berdiri dan langsung masuk kamar. Melihat HP jadul itu, aku terus mengikuti dari belakang. Buka dulu SMS-nya, Dek, kata suami. Keterlaluan ini suami. Masa buka SMS pun gak pandai? Atau pura-pura gak pandai? Ini nih, ada SMS dari si Nunung, kataku setelah membuka HP-nya. Oh, Nunung. Wajah Mbak Pangling berubah jadi sedih. Abang harus pulang, Dek. Tolong pesan tiket bus, kata suami. Aku ikut, Bang, kataku. Gak bisa kau, Dek. Nanti kau sakit malaria di sana, kata Bang Pangling. Pokoknya aku ikut. Jangan, Dek, nanti kau sakit. Takut abang si Nunung cemburu ya? Iya, Dek, si Nunung suka cemburu. Wah, suami bilang Nunung suka cemburu. Aku makin sakit hati. Siapa si Nunung ini sampai suami begitu? Dia tampak sedih sekali. Takkan kubiarkan suamiku pulang sendiri. Aku sudah terlanjur jatuh cinta pada pria jadul ini. Pesan dulu tiketnya, Dek. Kalau nggak bus, mobil travel pun jadi, kata suami lagi. Dengan perasaan campur aduk, ku ambil HP suami, mencari nomor loket bus di situ. Dapat, ku telepon. Ternyata tiket habis untuk hari ini. Gak ada, Bang, habis berangkat besok yang ada, kataku. Harus hari ini, Dek, cari yang lain. Sepenting apa sih si Nunung ini sampai tak bisa tunggu besok? Aku makan penasaran saja. Ketika semua bus dan travel sudah penuh, suami sepertinya sedih sekali. Nunung, guman suami. Aku susun teringat sinetron Sidul ketika Manda memanggil Nunung. Ada tahu adik mobil rental yang bisa dirental sampai ke kampung? Tanya suami kemudian. Ada, tapi aku harus ikut, Bang. Ya udah, segera panggil. Aku lalu menghubungi teman yang kebetulan sopir taksi online. Dia bersedia dirental sampai ke kampung. Harga pun disepakati. Kami berangkat hari itu juga. Dalam perjalanan suami tampak gelisah sekali. Aku ikut gelisah, harap-harap cemas dengan si Nunung ini. Kukirim pesan WhatsApp pada Rapet, Nunung itu kira-kira siapa ya? Madumo. Yang serius lah. Kau makin lucu aja, Niet.
Tanya suamimu lah, kok tanya aku? Bang Nunung itu siapa? Tanya aku akhirnya. Tunggu aja kita sampai dek, nanti adek tahu sendiri, jawab suami. Ah, sebal juga. Aku mulai mencerna, dugaanku itu salah satu sapinya. Akan tetapi kenapa Bang Parlin takut Nunung cemburu? Kami lebih banyak diam sepanjang perjalanan. Medan ke kampung Bang Parlin ternyata jauh juga. Tak kusangka sampai semalaman di perjalanan. Istirahat setiap 3 jam. Pagi harinya baru sampai di daerah Mandailing Natal. Kukira sudah mau sampai karena melihat banyak lampu di pinggir jalan. Ternyata masih jauh. Entah sudah berapa kali aku muntah. Mobil akhirnya berbelok ke jalan tak beraspal. Aku lega. Mungkin sudah mau sampai. Akan tetapi perjalanan ternyata masih jauh. Ada 40 km lagi melewati perkebunan sawit. Jalannya sangat jelek. Lagi-lagi Bang Parlin benar. Aku gak sanggup kemari. Aku sudah lemas dan minta berhenti. Mobil akhirnya berhenti di semua rumah makan. Toke, begitu kata orang di rumah makan tersebut kepada suami. Mereka sangat hormat sekali, menyalami seraya membungkuk. Kulihat HP sudah tak ada sinyalnya. Aku makin gelisah, ditambah perut yang terus mual. Kami melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian kami tiba di kampung suami. Begitu aku turun dari mobil, kotoran sapi yang pertama menyambutku. Kakiku menginjak kotoran yang cukup besar. Aku terpana melihat pemandangan. Sapi bertebaran tanpa diikat, tanpa dikandang. Hanya beberapa yang diikat. Beberapa orang menyambut kami. Seorang wanita tua langsung memapahku masuk rumah panggung besar. Mereka semua bicara memakai bahasa yang tak ku mengerti. Tunggu sini ya dek, aku mau lihat si Nunung bentar, kata suami. Sebenarnya aku mau ikut, akan tetapi tubuhku sudah lemas sekali. Aku diarahkan masuk kamar. Seorang gadis memijit kakiku sampai akhirnya aku tertidur. Ketika aku bangun, ayah mertua sudah ada di rumah. Aku langsung salim. Beginilah di sini main, kata ayah mertua. Ya pak, Bang Parlin mana? Tanya aku kemudian. Itu bawa si Nunung berobat ke dokter, malam baru pulang, kata ayah mertua. Emangnya si Nunung sakit apa pak? Entah, tapi kotorannya encer, udah tua pun, 20 tahun sudah. 20 tahun dibilang tua. Iya, umur sapi memang cuma segitu kira-kira. Jadi siapa Nunung itu? Sapi? Ya iya, tapi bukan sapi biasa. Jenis limosin. Itu sapi pertama si Parlin. Sayang kali dia sama sapinya. Gak dia kasih dijual. Padahal sudah tua. Sudah 6 kali beranak. Sapinya itu lain. Bila dia lihat si Parlin dengan wanita, dia bisa ngamuk. Terang ayah mertua lagi. Ya Allah, aku cemburu pada sapi. Jangan dekat Parlin kalau si Nunung sudah pulang ya, kata ayah mertua lagi. Iya pak, kataku seraya tersenyum, tapi mataku mengeluarkan air. Ini mungkin yang namanya senyum dan tangis bahagia. Di antara ayah mertua aku berkeliling untuk melihat-lihat. Ada 2 truk parkir di situ. Ada 6 kandang sapi yang cukup besar. Banyak orang bekerja di sini. Ada yang mengolah kotoran lembu jadi pupuk, ada yang memanen sawit. Karyawan si Parlin semua 25 orang, kata ayah mertua. Saudaranya Bang Parlin di mana pak? Tanyaku. Oh, mereka merantau semua. Si Partaunan di Kalimantan, si Panyahatan di Jambi, si Pardamian di Riau. Mereka semua usahanya sama, berkebun sawit dan beternak sapi. Tunggu dulu pak, siapa saja namanya? Partaunan, Panyahatan, Pardamian. Ya Allah, nama yang unik. Ayah mertua Pardomuan, suamiku Parlindungan. Melalui ayah mertua, aku baru dapat informasi mendetail tentang Bang Parlin. Ternyata dia buka kebun sawit ketika masih berumur 16 tahun. Mulai beternak
lembu setelah sawit tersebut tinggi. Ternyata di kebun itu dia punya banyak kendaraan motornya KLX. Ada 2 truk besar, 1 truk kecil. Malam harinya Bang Parlin baru pulang. Begitu dia pulang langsung kucecer dengan pertanyaan. Kenapa bang tak bilang Nunung itu sapi? Tanya aku. Dia justru tertawa. Ada yang cemburu sama sapi katanya. Aku makan gemas saja. Kenapa sih namanya harus Nunung? Dia gemuk mirip si Nunung. Body shaming bang. Body apaan? Si Nunung harus dijual, kata dokter hewan, umurnya tak akan sampai 1 tahun lagi. Uangnya sama adik saja, kata Bang Parlin lagi. Kenapa sama aku bang? Ya karena ada ganti si Nunung kesayangan abang. Dih, suami apaan ini? Dia anggap aku pengganti sapi. Demikian cerita suamiku jadul yang ke-8. Mari kita sama-sama menunggu cerita selanjutnya, yaitu suamiku jadul bagian atau part ke-9. Salam.